interpretasi reliabilitas gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang interpretasi reliabilitas, tentu saja teman-teman harus paham dulu apa itu reliabilitas gitu ya. Karena konsep reliabilitas itu akan terus digunakan gitu ya ketika kita membahas mengenai pengukuran dalam bidang ilmu psikologi gitu ya. Sehingga teman-teman betul-betul harus memahami apa esensi dari reliabilitas itu sebetulnya gitu ya. Nah, konsep tentang reliabilitas ini juga terus mengalami perkembangan ya teman-teman gitu ya. Tapi secara umum gitu ya, para ahli menyepakati bahwa yang namanya reliabilitas gitu ya, atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai reliability gitu ya, itu mengandung makna gitu ya, terkait dengan keajegan atau konsistensi atau kestabilan, keterpercayaan gitu ya, apalagi kehandalan, konsisten, tetap gitu ya. Itu adalah kata-kata yang kita gunakan untuk menggambarkan apa itu reliabilitas gitu ya. Nah, dalam konteks pengukuran gitu ya, eh, reliabilitas ini melekat ya pada alat ukur dan juga melekat pada skor hasil ukur gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang reliabilitas gitu ya, ini apanya nih yang reliable gitu ya, apanya yang tetap gitu ya, apanya yang konsisten gitu ya. Nah, kita bisa memaknainya dari dua sisi gitu ya. Kalau kita berbicara tentang alat ukurnya gitu ya, maka alat ukur yang memiliki reliabilitas yang tinggi atau memiliki reliabilitas yang baik adalah alat ukur yang mampu kita percayai gitu ya, alat ukur yang handal gitu ya. Nah, indikatornya apa gitu ya? Kita mengatakan sebuah alat ukur itu dapat kita percayai atau alat ukur itu handal gitu ya, bahwa alat ukur tersebut mampu menghasilkan skor pengukuran yang relatif konsisten gitu ya atau tetap gitu ya. Kenapa saya bilang relatif gitu ya? Kembali kepada asumsi dalam teori klasik gitu ya. Yang pertama gitu ya, asumsi yang nomor satu bahwa X gitu ya, itu sama dengan T plus E gitu kan. Hmm, ya kan? Kita ketahui bersama gitu ya bahwa di dalam skor hasil pengukuran atau skor tampak atau observed score gitu ya, itu terkandung true score, skor murni, dan juga ada error gitu ya. Sehingga gitu ya, dalam setiap kali kita melakukan pengukuran, pasti sekecil apapun itu error terjadi. Sehingga reliabilitas di sini gitu ya, ketika kita berbicara tentang reliabilitas alat ukur, ya alat ukur itu mampu menghasilkan skor yang relatif tetap gitu ya, relatif gitu ya. Jadi karena kita tahu bahwa dari waktu ke waktu ketika kita melakukan pengukuran pasti ada error yang terjadi, tapi kita bisa mengatakan bahwa ya errornya kecil sehingga kita melakukan pengukuran hari ini, besok, atau lusa, atau minggu depan, bulan depan, kita menggunakan alat ukur yang sama gitu ya, orang yang dites sama gitu ya, situasinya juga sama gitu ya, maka hasil pengukurannya atau skor yang dihasilkan, skor tampak yang didapatkan gitu ya, itu relatif konsisten atau tetap dari waktu ke waktu gitu. Itu makna dari reliabilitas gitu ya. Nah, ketika berbicara tentang reliabilitas yang melekat pada skor ukurnya, ya tadi yang saya jelaskan bahwa skor itu gitu ya dari waktu ke waktu itu relatif tetap gitu ya. Misalnya saya mengukur gitu ya kecerdasannya Hana hari ini. Minggu depan saya tes lagi kecerdasannya Hana berapa. Bulan depan dites lagi dengan catatan menggunakan alat ukur yang sama gitu ya. Kondisi Hana juga relatif tetap, artinya bahwa tidak sedang sakit gitu ya, tidak ada accident yang terjadi yang kemudian mencederai fungsi kognitif misalnya gitu. Jadi kondisinya relatif sama gitu ya, stabil ya. eh, Ketika kita menggunakan alat ukur yang memiliki koefisien reliabilitas yang tinggi gitu ya, maka skor hasil ukurnya juga relatif konsisten atau tetap seperti itu. Nah, itu adalah makna dari reliabilitas. Nah, kemudian kita akan membahas secara lebih spesifik terkait dengan interpretasi reliabilitas gitu ya. Jadi
interpretasi itu kan bagaimana cara kita memaknai reliabilitas gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah simbol rho x aksen gitu ya. Ini adalah simbol dari reliabilitas atau koefisien reliabilitas gitu ya. Jadi dari simbol ini kita bisa tahu bahwa sebetulnya koefisien reliabilitas itu adalah fungsi dari korelasi gitu ya. Jadi apa namanya? Untuk kita bisa mengetahui tingkat reliabilitas alat ukur gitu ya, maka kita sebetulnya prinsipnya adalah mengkorelasikan gitu ya, menghubungkan gitu ya, antara apa gitu ya. Interpretasi yang pertama gitu ya, memberikan informasi pada kita bahwa yang namanya reliabilitas itu merupakan korelasi antara observed score atau X pada dua tes yang paralel gitu ya. Jadi jika di sini ada dua tes yang paralel gitu ya, ingat ya konsep tes paralel gitu ya. Di sini ada sebut saja tes A dan ada tes B gitu ya. Kemudian di sini ada responden 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, masing-masing responden ini kita minta gitu ya untuk mengerjakan tes A dan juga tes B, atau intinya setiap responden itu dikenai 2 kali pengukuran gitu ya menggunakan tes A dan juga tes B. Maka setiap individu akan memiliki 2 skor. Nah, kita berarti punya 2 data gitu ya. Teman-teman kan sudah mempelajarinya ya di statistika ya, bahwa ketika kita punya 2 data seperti ini, dari 2 subjek gitu ya, dilakukan pengukuran 2 kali, ini bisa kita lakukan korelasi atau uji hubungan gitu ya. Nah, di sini catatannya adalah kita harus memastikan dulu gitu ya bahwa tes A dan tes B ini adalah tes paralel gitu ya. Maka ketika kita mengkorelasikan skor data tes A dengan skor data tes B, maka kita akan memperoleh koefisien korelasi gitu ya yang kita sebut RXX aksen gitu ya. Kalau di apa namanya statistika kan kayak gitu ya. Kita akan dapat yang namanya R XX aksen gitu ya. Kita dapat RXX aksen. Atau kalau ini adalah A dan B ya berarti R gitu ya dari A dan juga B gitu kan. Jadi RAB gitu. Nah, koefisien korelasi ini gitu ya, ini menggambarkan koefisien reliabilitas dari siapa gitu ya. Karena ini adalah tes yang paralel gitu ya, maka angka berapapun yang didapatkan di sini, koefisien korelasi berapapun angkanya yang didapatkan di sini, angka tersebut menunjukkan koefisien reliabilitas baik untuk tes A maupun untuk tes B. Artinya gitu ya, karena tes A dan tes B ini paralel, maka koefisien reliabilitasnya itu sama gitu. Misal di sini diketahui koefisien korelasinya 0,5. Maka kalau ditanya koefisien reliabilitas tes A berapa? Iya 0,5 gitu. Kemudian berapa koefisien reliabilitasnya apa namanya? Tes B? Ya sama 0,5 juga gitu. Paham ya sampai di sini ya. Nah, kemudian interpretasi yang kedua nih. Interpretasi yang kedua. Di sini dijelaskan bahwa ini masih sama ya, simbol dari koefisien reliabilitas, tapi ada tanda kuadratnya gitu ya, yang kita sebut sebagai koefisien determinan. Nah, koefisien determinan ini menjelaskan proporsi varian skor tes X yang dijelaskan oleh skor tes X aksen. Artinya gitu ya, bahwa skor tes aksen itu menjelaskan skor tes X gitu ya. Nah, di sini tadi ya ada simbol kuadrat, berarti kan kuadrat dari koefisien korelasi gitu ya, yang kita sebut sebagai koefisien determinan. Misalnya gitu ya, diketahui koefisien determinan sama dengan 0,64. Jadi misalnya gitu ya, kita ketahui koefisien korelasinya gitu ya, atau koefisien reliabilitasnya itu adalah 0,5. Maka koefisien determinannya berapa gitu ya? Berarti 0,5 kuadrat gitu ya. Itu adalah koefisien determinan gitu ya. Nah, ini misal diketahui koefisien determinannya adalah 0,64. Artinya gitu ya, skor tes aksen gitu ya, itu memberikan sumbangan atau gitu ya, maksudnya itu menjelaskan gitu ya, maksudnya
menjelaskan tuh bisa kita berikan pengertian juga, memberikan sumbangan, memberikan pengaruh gitu ya, sebesar 64% terhadap skor tes X gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini tadi ya 0,5 gitu ya, berarti ya misalnya koefisien determinannya 0,5 gitu ya. Maka skor tes aksen itu memberikan sumbangan atau memberikan pengaruh sebesar 50% terhadap skor tes X gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Oke. Nah, yang ketiga adalah korelasi gitu ya, X aksen atau koefisien korelasi atau koefisien reliabilitas itu merupakan gitu ya, varian gitu ya, varian dari true score dibagi dengan varian apa namanya, skor tampak atau observed score gitu ya. Nah, kita ketahui bersama gitu ya, bahwa idealnya gitu ya, yang namanya varian true score itu sama dengan varian dari X gitu ya. Kenapa idealnya sama? Karena kan kita selalu punya harapan, kita selalu punya ekspektasi bahwa yang namanya X itu sama dengan T gitu ya. Asumsi nomor 2 gitu ya. Kita kan berekspektasi gitu ya bahwa X itu sama dengan T. Kalau X sama dengan T, artinya variannya juga sama gitu ya. Nah, kalau variannya sama gitu ya, misalnya angkanya berapapun ya, misalnya varian terus skornya 2 gitu ya, kemudian varian X-nya juga 2. Berarti kan 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1 gitu ya. Artinya eh, koefisien reliabilitas ideal itu tercapai gitu ya. Karena kan setinggi-tingginya koefisien reliabilitas atau setinggi-tingginya koefisien korelasi itu adalah 1. Nah, artinya gitu ya, ketika varian true score itu sama dengan varian X gitu ya, maka varian error itu sama dengan 0 teman-teman gitu ya. Artinya varian error sama dengan 0 itu ya tidak ada error. Nah, variannya aja 0, berarti kan nggak ada variasi gitu ya. Sama ketika kok varian true score-nya sama dengan varian X sih Bu gitu ya. Iya berarti memang datanya tuh sama. Kalau datanya sama, T itu sama dengan X, berarti kan nggak ada error. Gitu loh logikanya. Varian error sama dengan 0, berarti kan datanya nggak bervariasi. Gitu kan. Kalau datanya nggak bervariasi gitu ya, tidak ada variasi ya berarti kan memang nggak ada error. Kayak gitu. Ya. Nah, proporsi varian observed score sama dengan varian true score tadi sudah saya jelaskan dan hal itu jika terjadi atau terwujud gitu ya, maka koefisien korelasi sama dengan 1. Artinya perbedaan observed score hanya ditentukan oleh true score gitu ya. Jadi tinggi rendahnya skor tampak yang kita hasilkan atau tinggi rendahnya observed score yang kita dapatkan itu semata-mata hanya ditentukan oleh tinggi rendahnya true score. Karena varian error sama dengan 0 gitu ya. Jika asumsi nomor 2 itu terwujud teman-teman, yaitu expected X sama dengan T, kayak gitu. Nah, ketika gitu ya, kita mendapatkan koefisien korelasi yang sangat tinggi, yang ideal nih sama dengan 1 gitu ya, maka kan error itu memang tidak terjadi ya gitu ya. Koefisien korelasi sama dengan 1 itu kan syarat terwujudnya adalah kalau tidak ada error gitu kan. Nah, tapi kan itu mustahil ya untuk saat ini gitu ya. Maka yang bisa kita upayakan adalah mencapai reliabilitas setinggi-tingginya gitu ya. Ketika reliabilitas itu tinggi, maka error pengukuran itu juga kecil gitu ya. Ketika di sini nih, varian error itu sangat kecil gitu ya, 0, sekian gitu ya. Maka gitu ya kan varian true score dengan varian X ini ya datanya nggak sama persis gitu ya, tapi akan mendekati gitu ya. Kalau mendekati berarti nanti konsep pembagian gitu ya, maka reliabilitasnya pun juga cenderung akan tinggi. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak, kita akan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan silahkan. Mungkin belum ada, Bu. Oh, belum ada. Oke. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan ke
pembahasan soal ya. Silakan nanti teman-teman cek ya pengerjaan kalian gitu ya. Kalau misalnya masih ada yang mau dibingungkan gitu ya, silakan nanti ditanya. Oke, ini soal nomor 1 betul ini ya. Diketahui varian true score sama dengan 1,6 dan varian X-nya atau varian skor tampaknya sama dengan 2,88 gitu ya. Ditanyakan berapakah koefisien reliabilitasnya gitu ya. Ya kalau soal seperti ini tinggal lihat interpretasi nomor 3 ya teman-teman ya. Karena di interpretasi ketiga diketahui bahwa varian true score dibagi dengan varian X itu akan menghasilkan koefisien reliabilitas gitu ya. Maka kita tinggal memasukkan datanya 1,6 dibagi 2,88 hasilnya adalah 0,556. Apakah sama dengan perhitungan kalian? Sama Ibu. Sama Ibu. Sama ya, oke. Beda koma aja. Oke, nah kalau beda koma ini pembulatan untuk koefisien reliabilitas itu atau koefisien korelasi itu maksimal adalah 3 angka ya, 3 angka belakang koma. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman dibulatkannya jadi 2 angka pasti akan beda gitu ya. Jadi kita sepakati saja pembulatannya adalah 3 angka belakang koma gitu. Kemudian soal nomor 2 gitu ya. Diketahui koefisien reliabilitas sama dengan 0,94 dan varian skor tampaknya adalah 0,78. Kemudian ditanyakan berapakah varian true score-nya. Jadi kalau misalnya nih, kita sudah melakukan pengukuran gitu ya. Kita punya data pengukuran gitu ya. Dan kita sudah mengetahui informasi bahwa koefisien reliabilitas dari alat ukur yang kita gunakan adalah 0,94 gitu ya. Kemudian dari data yang kita dapatkan tadi, kan kalau kita melakukan pengukuran kan kita dapatnya adalah skor tampak ya. Kemudian kita bisa mencari varian dari skor tampak tersebut. Misal diketahui 0,78. Nah, kita bisa mengetahui teman-teman berapakah varian dari true score-nya gitu ya. Itu. Nah, ini juga sama masih menggunakan interpretasi nomor 3 gitu ya. Tapi yang dicari adalah ini varian dari true score-nya gitu ya. Ini prinsip operasi hitung matematika saja ya teman-teman gitu ya. Karena yang ditanyakan ini berarti nanti koefisien reliabilitas tinggal dikali dengan varian skor tampak. Hasilnya 0,94 dikali 0,78 adalah 0,7332 kita bulatkan menjadi 0,733. Apakah sama atau berbeda dengan hasil perhitungan kalian? Sama Ibu. Sama Ibu. Sama ya, oke. Berarti paham ya, sudah ya. Nah, kemudian soal nomor 3. Di sini diketahui koefisien reliabilitas sama dengan 0,86. Kemudian berapakah koefisien determinannya? Dan jelaskan maksudnya. Nah, ini kita perlu melihat interpretasi nomor 2 gitu ya. Di mana prinsip dari koefisien determinan adalah koefisien reliabilitas yang dikuadratkan gitu ya. Nah, di sini diketahui koefisien reliabilitasnya 0,86, jadi tinggal dikuadratkan saja gitu ya. 0,86 kuadrat. Hasilnya 0,7396 atau kalau kita bulatkan menjadi 0,740 seperti itu. Kemudian, nah apa maksudnya gitu ya? Maksud dari 0,74 ini. Artinya skor tes X aksen gitu ya, atau skor yang kedua atau misalnya menyebutnya skor B gitu ya, itu memberikan sumbangan atau memberikan pengaruh sebesar 74% terhadap skor tes X. Artinya gitu ya, besar kecilnya gitu ya, besar kecilnya kalau seseorang itu dites gitu ya, menggunakan sebuah alat ukur gitu ya. Nah, besar kecilnya skor yang dihasilkan gitu ya, itu nanti skor individu ini akan dipengaruhi kalau dalam konteks soal ini ya, 0,74 berarti
besar skornya, besar kecil skor yang dia dapatkan gitu ya, itu 74%-nya gitu ya, itu dipengaruhi gitu ya oleh dalam konteks ini adalah skor tes X aksen gitu. Misalnya gini loh teman-teman, kalau kita bikin ilustrasi yang mungkin lebih bisa dipahami gitu ya. Setiap diri individu gitu ya, siapa Hana, Farid, yang lain gitu ya, itu kan kita berada atau kita hidup di lingkungan kita masing-masing gitu ya. Setiap individu itu punya circle, punya lingkaran pertemanan yang berbeda, punya lingkungan keluarga yang berbeda gitu. Jadi circle-nya itu kan masing-masing gitu ya. Nah, bagaimana Hana tumbuh gitu ya, itu kan pasti gitu ya, sedikit banyak gitu ya, sedikit ataupun banyak, itu dipengaruhi oleh lingkungannya Hana gitu kan. Sama halnya dengan Farid gitu kan ya, bagaimana Farid tumbuh berkembang hingga saat ini, itu juga pasti dipengaruhi oleh lingkungan gitu ya. Nah, tapi seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap perkembangan diri individu, itu kan besarannya beda-beda gitu ya. Ada memang individu yang gitu ya, sangat dipengaruhi dengan lingkungan sekitarnya gitu ya. Jadi diri kita yang saat ini gitu ya, itu bisa dikatakan mungkin ada orang yang 90% gitu ya, itu dia menjadi diri yang saat ini itu karena lingkungannya gitu kan ya. Tapi untuk orang lain gitu ya, ada mungkin yang memang sih lingkungan itu mempengaruhi dia gitu ya, tapi dampaknya nggak segitu gede gitu ya, mungkin ya hanya 60%. Nah, kayak gitu loh. Jadi setiap faktor di luar diri kita gitu ya, itu kan pasti memberikan dampak pada diri kita, cuman besarannya kan beda-beda gitu kan. Misalnya ada orang yang sama-sama misalnya kondisi orang tuanya yang bercerai gitu ya, tapi ada yang kondisi perceraian orang tua itu sangat berdampak pada tumbuh kembang anak gitu kan ya. Ibaratnya benar-benar mempengaruhi hampir 100% mungkin menjadikan diri dia yang saat ini gitu kan. Misalnya dia jadi orang yang tidak percaya dengan hubungan dengan lawan jenis misalnya gitu ya. Sulit untuk membangun hubungan dengan lawan jenis gitu ya, karena dia kurang trust gitu ya, melihat tadi ada dampak dari orang tuanya yang bercerai misal kayak gitu. Tapi ada juga yang kemudian tidak mengalami permasalahan berarti gitu ya dalam hal relationship gitu ya, walaupun dia tumbuh dalam lingkungan yang tadi orang tuanya bercerai misalnya. Jadi kan itu dampaknya berbeda gitu. Nah, di sini gitu ya, bagaimana pengaruh yang diberikan gitu ya, skor tes X aksen terhadap skor tes X gitu ya, itu juga berbeda-beda gitu ya. Jadi koefisien reliabilitas gitu ya, semakin tinggi atau semakin rendah itu pasti akan berdampak pada koefisien determinannya, tinggi atau rendahnya juga gitu kan, itu pasti akan berdampak. Coba aja kita bandingkan, kalau di sini koefisien reliabilitasnya 0,4 misalnya gitu ya, 0,4 kuadrat, coba 0,4 kuadrat itu berapa? 0,4 dikali 0,4, ayo hasilnya berapa? 0,16, Bu. Berapa? 0,16 gitu ya. Oke. Jadi 0,16 ya kan, 0 tadi kan 0,4 kuadrat, 0,16. Artinya kan ini 16%. Ya nggak? Tadi ini kan 0,4 ya. Kita lihat gitu ya. Ini sama ini lebih tinggi mana reliabilitasnya? 0,86 atau 0,4? Lebih tinggi yang mana? 0,86, Bu. Ya, lebih tinggi ini kan. Artinya semakin tinggi reliabilitas yang ada di sini gitu ya, koefisien determinannya kan juga semakin besar loh. Ya nggak? Tapi kita lihat semakin kecil reliabilitas, koefisien determinannya juga semakin kecil kan. Pengaruhnya kan kecil ini. Ini kan cuma 16%. Ya nggak? Nah, balik lagi. Ingat, prinsip reliabilitas adalah korelasi. Kata lain korelasi adalah sinonimnya korelasi itu apa? Hubungan, Bu. Hubungan, betul. Ya, hubungan. Hubungan, gitu ya. Hubungan. Nah, 0,86 sama 0,4 hubungannya lebih kuat yang mana? 0,86. 0,86. Artinya gitu ya,
hubungan antara X dengan X aksen di sini itu jauh lebih kuat dibandingkan yang di sini 0,4 ya kan, karena di sini angkanya lebih tinggi gitu ya. Nah, ketika hubungan antara X dengan X aksen itu semakin erat gitu ya, semakin kuat hubungannya, maka pengaruhnya itu juga semakin besar. Logikanya, misalnya gini, hubungannya Farid dengan orang tuanya Farid itu deket banget gitu kan ya. Apa namanya, hubunganmu sama ibumu, hubunganmu sama ayahmu tuh deket banget, bahkan mungkin udah kayak bisa curhat kayak sama temen gitu ya, gitu kan. Pokoknya hubungannya tuh deket banget gitu ya. Kalau hubungannya deket banget gitu ya, pasti kalau saya tanya bagaimana pengaruh orang tuamu terhadap kehidupanmu, pasti Farid akan bilang ya besar gitu kan. Karena mereka adalah orang yang dekat dengan diri kita. Tapi coba misalnya hubungan Farid sama saya gitu kan, pasti tidak akan sedekat hubungan Farid dengan orang tuamu gitu kan ya. Jadi pengaruh yang saya berikan dalam hidupnya Farid itu juga tidak akan sebesar orang tuanya. Paham kan maksudnya? Gitu. Jadi semakin tinggi reliabilitas gitu ya, itu berarti itu hubungannya itu juga semakin kuat. Kalau hubungannya kuat berarti pengaruhnya besar. Sebaliknya gitu ya, koefisien reliabilitasnya kecil, itu kan berarti hubungannya antara X dengan X aksen itu juga semakin kecil. Hubungannya itu semakin renggang gitu ya. Maksudnya ya kalau pertemanan tuh ya mungkin nggak terlalu deket gitu kan ya. Ya sebatas tahu aja, sebatas kenal aja gitu. Berarti kan orang-orang yang seperti itu pasti tidak akan memberikan dampak besar pada hidupmu. Misalnya mereka berkomentar apa atau memberikan nasihat apa gitu ya, pasti nggak akan terlalu kamu dengarkan. Beda dengan kalau yang ngasih nasihat adalah orang tuamu yang sangat dekat denganmu, atau sahabatmu, atau kakakmu yang memang sangat dekat secara emosional gitu ya dengan dirimu. Pasti gitu kan ya. Kata-katanya kan kita dengerin gitu. Karena pengaruhnya besar. Gitu. Paham ya? Maksudnya semoga ilustrasi itu bisa membuat teman-teman menjadi paham gitu ya maksud dari koefisien determinan. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke interpretasi berikutnya. Jadi bertanya, Silakan, Farid. berarti untuk yang soal ini tuh Mm-mm. persentasenya tuh dibulatkan ya, Bu? Iya. Mm-mm. Kalau misalnya mau jadi 3 angka belakang koma juga nggak apa, berarti kan koma ya, 73 something gitu. Itu boleh aja gitu. Cuman itu kan tadi saya bulatkannya jadi 0,774 ya gitu kan. Karena kan 7396 ya tadi ya. Gitu kan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ke interpretasi 4, 5, dan 6 ya. Oke. Oke, apakah sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah ya. Iya, Oke. Bu. Kita sampai jam berapa ya? Kita kuliahnya sampai jam berapa ya? Sampai jam 8.30, Bu. Oh, 8.30. Oke. Oke, ini interpretasi yang keempat ya. Jadi, nah ini. Jadi koefisien reliabilitas sama dengan ini adalah kuadrat ya. Jadi kuadrat jadi korelasi antara skor tampak dengan true score yang kemudian kita kuadratkan gitu ya. Nah, di sini ada penjelasan gitu ya. Korelasi gitu ya atau row XX aksen itu lebih rendah daripada korelasi antara X dengan true score gitu ya. Jadi kita abaikan dulu kuadratnya gitu ya. Kita abaikan dulu kuadratnya gitu ya. Nah, di sini gitu ya. Ketika kita berbicara tentang korelasi X dengan X aksen, kita ingat ya bahwa di asumsi nomor 1 gitu ya. Oke. Di asumsi nomor 1 gitu ya, ini ya X di sini. Nah, X itu adalah T ditambah E gitu ya. Itu harus selalu kita ingat gitu. Aduh maaf ya.
gitu ya. X itu adalah T plus E gitu ya. Nah, artinya di dalam X itu ada error gitu ya. Nah, di dalam X aksen pun itu juga pasti ada error gitu ya. Jadi kan errornya 2 kali. Paham ya sampai sini ya? Jadi di dalam korelasi antara X dengan X aksen, di dalam X itu kan karena X adalah T plus E, berarti kan di dalam X itu ada error. Di dalam X aksen gitu ya, itu juga ada error. Berarti kan ada 2 kali error di sini gitu kan. Nah, sementara kalau kita berbicara korelasi X dengan true score, berarti kan error itu cuma ada di dalam X. Betul nggak? Berarti kan di yang di sini gitu ya, korelasi X dengan T, errornya hanya 1 kali di dalam X saja. Karena di dalam true score itu nggak ada error gitu ya, karena true score adalah skor murni gitu. Paham ya sampai di sini gitu. Nah, oleh karenanya logis gitu ya, jika gitu ya, pasti gitu ya, korelasi X aksen itu pasti lebih rendah daripada korelasi X dengan T. Kenapa? Karena gitu ya, di dalam sini gitu ya, itu kita mengalami 2 kali error. Sementara di dalam sini errornya cuma 1 kali gitu. Nih ya, true score itu tidak ada error, sementara observed score selalu ada error, sehingga di dalam korelasi X aksen itu mengalami 2 kali error gitu. Jadi pasti hasil di sini itu jauh lebih rendah daripada yang ada di sini, yang ada di korelasi X dengan T gitu. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham ya. Nah, koefisien reliabilitas itu merupakan gitu ya kuadrat dari korelasi X dengan T. Jadi kalau misalnya di sini gitu ya diketahui gitu ya, misalnya korelasi X dengan T-nya adalah 0,5 gitu ya, berarti tinggal dikuadratin aja gitu ya. Korelasi X dengan T-nya misalnya 0,5 tinggal dikuadratin. Berarti 0, berapa? 0,5 kuadrat berapa hasilnya? 0,25. 0,25 gitu ya. Berarti koefisien reliabilitasnya adalah 0,25 gitu. Kemudian interpretasi nomor 5 gitu ya. Nah, interpretasi nomor 5 ini dijelaskan bahwa yang namanya koefisien reliabilitas itu sama dengan 1 dikurangi gitu ya, dalam kurung korelasi skor tampak gitu ya, atau X dengan error atau E yang kemudian itu dikuadratkan gitu. Nah, diharapkan gitu ya, atau harapannya gitu ya, korelasi X dengan E yang dikuadratkan itu diharapkan 0. Kenapa diharapkannya begitu? Agar korelasi X aksen atau koefisien reliabilitas di sini itu hasilnya adalah 1 gitu. Karena kan kalau di sini 0 gitu ya, di sini 0 kan berarti 1 dikurangi 0 gitu ya. Berarti koefisien reliabilitas sama dengan 1. Maka diharapkan korelasi X dengan E yang dikuadratkan itu adalah 0 kayak gitu. Nah, kemudian gitu ya, X dengan E gitu ya, itu gimana caranya gitu ya, tadi kan gitu ya, gimana Bu caranya supaya ini tuh sama dengan 0 gitu ya. Caranya supaya dengan 0, supaya hasilnya adalah 0 adalah kita berharap gitu ya, antara X dengan E itu tidak ada korelasi gitu ya. Jadi kembali lagi ke asumsi nomor 1 ya, X itu kan sama dengan T plus E gitu kan ya. Nah, kita harapkan gitu ya bahwa X itu tidak ada kaitannya dengan error. Harapannya tuh kayak gitu. Karena kan kalau kita ngomongin asumsi yang sebelumnya, yang namanya error itu pasti berkaitan atau berhubungan dengan X gitu ya. Karena semakin tinggi error gitu ya, otomatis X-nya juga akan terpengaruh gitu ya. Tinggi rendahnya X itu akan mempengaruhi tinggi rendahnya E gitu ya, sorry ya. Tinggi rendahnya error atau E itu pasti akan mempengaruhi tinggi rendahnya X gitu kan. Nah, tapi dalam formula ini atau dalam rumus ini gitu ya, kita berharap bahwa nggak ada nih hubungan, nggak ada korelasi antara X dengan E. Kalau nggak ada korelasi itu maksudnya adalah memang error itu nggak ada gitu ya. Diharapkan X itu sama dengan
X itu sama dengan T gitu ya, atau errornya tidak terjadi atau error sama dengan 0. Kita berharap begitu. Sehingga kalau di sini korelasinya adalah 0, 0 dikuadratin ya sama aja 0 kayak gitu kan. Jadi itu kalau memang itu terjadi gitu ya, maka kita akan mendapatkan koefisien reliabilitas sama dengan 1. Kayak gitu. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Lanjut ke interpretasi nomor 6 gitu ya. Ini sebenarnya mirip ya sama interpretasi nomor 5 tadi, bedanya ini adalah varian gitu ya. Jadi koefisien reliabilitas itu bisa kita maknai sebagai satu gitu ya, dikurangi varian error dibagi dengan varian skor tampak. Jadi kalau misalnya dalam proses pengukuran gitu ya, kita ingin mendapatkan estimasi gitu ya, atau kita ingin mendapatkan informasi mengenai koefisien reliabilitas dari suatu alat ukur gitu ya, kita bisa mengetahuinya gitu ya kalau kita memiliki data varian gitu ya. Varian dari siapa? Varian dari error dan juga varian dari skor tampak gitu ya. Dan ini sangat mungkin apa namanya didapatkan ya atau dihitung tuh sangat mungkin gitu. Nah, lagi-lagi gitu ya, kita berharap gitu ya bahwa varian error ketika varian error dibagi dengan varian skor tampak itu hasilnya 0 gitu ya. Kita berharap gitu. Jadi prinsip pembagian gitu ya, hasil pembagian antara varian error dibagi dengan varian skor tampak itu hasilnya 0. Nah, sekarang supaya gitu ya, hasil pembagian ini sama dengan 0 gitu ya, maka harusnya gimana? Supaya ini 0 maka Errornya 0, Bu. gimana? Errornya 0 kata Farid. Yang lain jawabannya supaya hasil pembagian ini hasilnya sama dengan 0 maka tadi Farid bilang errornya 0. Ini ingat prinsip matematika ya gitu ya. Gimana cara membagi supaya pokoknya hasilnya 0? Skor tampaknya 0, Bu. Ya, jadi prinsip dalam saya bentar dulu. Prinsip pembagian gitu kan ya. Kan tadi Farid bilang bahwa supaya hasilnya kan kita berharap ya hasil pembagiannya itu 0 gitu ya. Angka berapapun kalau gitu ya 0 dibagi ini angka berapapun ya, angka berapapun gitu ya, itu pasti hasilnya adalah 0, ya kan ya? 0 dibagi angka berapapun ya, 0 bagi 1, 0 bagi 2, 0 bagi 3, 0 bagi 6, dan seterusnya sampai 0 bagi 100 saja gitu kan ya. Hasilnya pasti 0 gitu kan. Maka gitu kan ya, benar tadi Farid bilang bahwa varian errornya sama dengan 0. Kalau varian error itu sama dengan 0, artinya tidak ada error yang terjadi. Gitu. Ketika tidak ada error yang terjadi, maka gitu ya, ini koefisien reliabilitas sama dengan 1 gitu. Jadi memang ujung-ujungnya adalah kita selalu bergerak gitu ya ke arah bagaimana mengupayakan error itu sekecil mungkin, bahkan someday itu benar-benar bisa 0 gitu ya. Ketika itu terjadi, maka kita akan mendapatkan koefisien reliabilitas yang ideal gitu ya, yaitu sama dengan 1 gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke. Bentar. Oke. Saya yang paling oke. Ya, kalau gitu lanjut ya ke sini aja.
Nah, ini ya, standard error of measurement gitu kan. Oke. Nah, masuk ke sini, standard error of measurement atau biasa kita singkat dengan SEM gitu ya. Jadi dalam konteks pengukuran psikometri kita familiar menggunakan istilah SEM, yaitu standard error of measurement, atau bahasa Indonesianya apa? Error pengukuran yang terstandar gitu ya. Nah, itu adalah kita sebut sebagai SEM. Nah, rumusnya gitu ya, rumusnya SEM teman-teman bisa lihat di buku gitu ya. Ini simbolnya seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya prinsipnya itu adalah kalau teman-teman bisa amati ya di sini ya. Ya, simbol ini nih. Ya, simbol ini ya, gitu kan. Ini kan mirip kayak simbolnya varian tadi, bedanya kan, gitu kan. Bedanya adalah kalau varian itu kan ada kuadratnya gitu ya. Jadi kan logo lagi. Lambangnya varian itu kan kayak gini gitu kan. Nah, ketika ini nggak ada tanda kuadratnya, itu sebenarnya teman-teman semoga masih ingat ya, yang namanya standar deviasi. SD, kita tuh biasanya kita singkat sebagai SD, standar deviasi. Jadi sebetulnya yang namanya varian itu adalah SD yang dikuadratkan, karena simbolnya standar deviasi itu kayak gini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau lambang varian kayak gini, kita bisa tahu bahwa varian itu sebetulnya hakikatnya adalah standar deviasi yang dikuadratkan gitu. Nah, berbicara tentang SEM atau standard error measurement, kalau dilihat dari simbolnya, ini memang esensinya sebetulnya standar deviasi gitu sebetulnya, gitu kan. Lihat aja lambangnya kan kayak gini. Nah, cuman ini adalah standar deviasi dari error gitu loh, ya. Standar deviasi dari error. Sehingga kita kasih lambangnya adalah kayak gini nih. Ada error di sini ini untuk menunjukkan standard of errornya gitu kan ya. Kalau ini kan standard deviation biasa gitu kan ya. Kayak gitu nih, standard of error measurement gitu. Nah, rumusnya adalah ini standar deviasi dari skor tampak dikali dengan akar dari 1 dikurangi koefisien reliabilitas. Nih, koefisien reliabilitas gitu. Jadi, kita akan bisa menghitung berapa SEM gitu ya, atau berapa error pengukuran yang terjadi dalam pengukuran yang kita lakukan gitu ya. Itu kalau kita memiliki informasi mengenai standar deviasi dari skor tampak gitu ya. Skor tampak itu kan skor hasil ukur ya, jelas itu bisa kita hitung gitu kan, dan juga reliabilitas dari alat ukurnya gitu. Nah, dari dua data itu nanti kita bisa menghitung berapakah standard of measurement yang terjadi dalam pengukuran ini. Kenapa pengukuran SEM ini penting untuk dilakukan gitu ya? Karena dengan kita mengetahui SEM gitu ya, maka kita akan tahu kualitas alat ukur itu seperti apa. Karena jelas gitu ya, alat ukur yang kita harapkan gitu ya, adalah alat ukur yang menghasilkan SEM yang kecil. Karena kalau SEM-nya kecil gitu ya, angka SEM itu kecil, berarti kan error pengukuran yang terjadi itu kecil, minim gitu ya. Error pengukuran yang terjadi itu minim gitu ya. Kalau error pengukuran yang terjadi itu minim, artinya gitu ya, hasil pengukuran yang kita dapatkan itu semakin akurat. Tandanya apa? Maksudnya semakin akurat itu ya semakin ketika kita mendapatkan X, itu akan semakin kita bisa mendapatkan gambaran T yang sesungguhnya. Walaupun nggak benar-benar exactly X sama dengan T gitu ya, tapi kalau SEM-nya itu kecil gitu ya, berarti kan hasilnya itu semakin mendekati, semakin akurat, tingkat akurasi pengukurannya semakin tinggi gitu. Nah, itulah kenapa kita penting sekali untuk mengetahui berapakah SEM yang dihasilkan dari alat ukur tersebut. Kalau SEM yang dihasilkan itu tinggi atau besar gitu ya, otomatis kita akan meragukan gitu ya, kita akan menyaksikan apakah alat ukur ini betul-betul berkualitas atau tidak gitu ya. Misalnya, SEM-nya tuh tinggi banget gitu ya, berarti kan kita akan nggak percaya gitu ya bahwa ini jangan-jangan data yang dihasilkan, X yang dihasilkan itu lebih dominan errornya daripada T
T-nya gitu kan. Oleh karenanya kita perlu memastikan bahwa ketika kita menggunakan sebuah alat ukur, kita pastikan SEM dari pengukuran yang dihasilkan alat ukur tersebut itu relatif kecil gitu. Jadi ibaratnya kalau kalian nih punya 2 alat ukur gitu kan ya, sama misalnya sama-sama tes kecerdasan gitu kan ya. Sama-sama 2 tes kecerdasan ini bisa digunakan untuk anak-anak misalnya begitu ya. Pasti kita akan memilih alat ukur yang paling berkualitas gitu kan ya. Misalnya relatif sama-sama bisa digunakan secara klasikal misalnya kita emang butuh yang klasikal gitu kan ya untuk anak-anak ya. Kemudian ada 2 opsi ya, kita pasti akan cari yang kualitasnya bagus gitu kan. Salah satunya bisa kita lihat dari SEM-nya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, next ya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengestimasi skor murni gitu ya. Jadi ini pernah saya sampaikan di kelas ya sebetulnya gitu kan. Kita itu hanya menggunakan istilah atau terminologi mengestimasi gitu ya. Kenapa? Kita hanya bisa memperkirakan, hanya bisa estimate karena balik lagi sebetulnya kita nggak pernah tahu. Meskipun itu adalah diri kita sendiri ya gitu kan ya. Berapa sih secara angka gitu ya skor murni yang dimiliki masing-masing individu gitu kan. Itu kita nggak pernah tahu dengan pasti berapa angkanya gitu ya. Tapi bahwa kayak kita bisa yakin bahwa oh memang kayaknya kemampuanku tuh cukup baik, oh kemampuanku memang baik, oh kayaknya aku kurang mampu. Itu memang kita bisa mengukurnya, maksudnya bisa ngukur diri kita ya. Cuman kalau ditanya berapa sih angkanya, berapa sih kemampuanmu gitu, itu kayaknya kita nggak akan pernah bisa untuk dengan yakin 100% oh kemampuanku segini. Karena kan seperti yang saya sampaikan, yang maha tahu sebetulnya skor murni masing-masing individu itu adalah Sang Maha Pencipta kita gitu ya, Allah gitu kan yang maha tahu itu. Nah, tapi ilmu psikometrika itu berusaha gitu ya untuk gimana caranya gitu ya kita bisa memperkirakan gitu ya, kita bisa memprediksi, kita bisa mengestimasi berapa sih sebetulnya besaran skor murni yang dimiliki individu. Nah, caranya gimana gitu ya? Ini ada formula yang sudah dirumuskan oleh para ahli ya teman-teman ya. Dari rumus ini kita tahu bahwa modal gitu ya atau informasi yang kita butuhkan kalau kita ingin mengestimasi skor murni adalah yang pertama, kita harus tahu koefisien reliabilitas. Artinya gitu ya, kalau teman-teman itu ingin mengestimasi skor murni dari seseorang atau bahkan diri sendiri gitu ya, kita harus tahu dulu koefisien reliabilitas dari alat ukur yang digunakan untuk mengukur atribut tadi gitu ya, itu berapa koefisien reliabilitasnya. Ya. Misalnya, Bu, saya penasaran gitu ya, berapa sih sebetulnya skor murni kecerdasan saya, sebetulnya IQ saya yang murni itu sebetulnya berapa gitu ya. Itu bisa teman-teman diestimasi. Caranya gimana? Teman-teman harus tahu dulu koefisien reliabilitas dari tes kecerdasan yang digunakan untuk mengukur diri kita. Itu berapa? Kalau sudah diketahui, maka hal lain yang perlu kita ketahui adalah X-nya. X itu adalah skor tampak yang dihasilkan. Jadi kalau dalam konteks ini misal tadi mengestimasi IQ ya berarti ini adalah IQ yang kalian dapatkan. IQ yang kalian dapatkan misalnya diukur gitu ya kecerdasannya misalnya Hana IQ-nya 110 misalnya gitu ya. X-nya 110. Nah, itu adalah nanti dimasukin ke sini 110. Kemudian ini adalah koefisien dari reliabilitas dari tes kecerdasan yang digunakan untuk mengukur kecerdasannya Hana tadi, misalnya kayak gitu. Kemudian di sini ada simbol mu ya, mu. Mu itu adalah rata, teman-teman. Ini ada rata. Rata skor tampak gitu kan. Jadi ini kalau ngomongin dalam konteks memang sudah ada informasi gitu ya, berapa sih rata skor X dari data yang diukur gitu ya, atau misalnya dari alat ukur ini sudah pernah diuji cobakan dan kemudian diketahui rata skor tampaknya itu berapa gitu yang dihasilkan. Nah, dari data-data tersebut nanti kita bisa mendapatkan estimasi skor murni dari kecerdasannya Hana, misalnya kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, di sini ada koefisien reliabilitas, ada skor tampak, dan di sini ada rata skor
tampak gitu. Rumusnya seperti ini. Nah, ini ada 6 soal gitu ya. Silakan nanti teman-teman kerjakan gitu ya. Apa namanya? Saat ini juga silakan nanti dikerjakan. Toh kan waktu kita juga masih banyak ya, sampai jam 8.30 ya tadi ya. Nah, jadi pada sesi berikutnya ini silakan nanti teman-teman melakukan tugas secara mandiri gitu ya, aktivitas belajar secara mandiri. Nomor 1 sampai nomor 6 silakan dikerjakan. Kemudian silakan di submit gitu ya di Google Classroom. Dan nanti kalau sudah di-submit, nanti akan kita bahas ya. Tapi kan minggu depan itu kan udah libur ya teman-teman ya. Jadi paling nanti pembahasannya akan saya share di Google Classroom aja, gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ada hasil pembulatan gitu ya, misalnya kan ketemu nih angkanya di lebih dari 3 digit gitu ya. Nah, itu silakan dibulatkan maksimal 3 digit saja gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini untuk soalnya mungkin bisa difoto atau di print screen gitu ya. Bisa di print screen oleh kalian, kemudian boleh di-share di grup kelas gitu ya, supaya teman-temannya yang belum sempat print screen bisa mengerjakan. Dan nanti silakan ini dikerjakan, tulis tangan gitu ya, tulis tangan. Sebisanya aja dikerjakan gitu ya, teman-teman boleh diskusi dengan temannya gitu kan ya, silakan aja. Kemudian nanti di submit di Google Classroom gitu. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Untuk materi yang tadi itu akan di-share atau tidak ya, Bu? Akan di-share gitu. Setelah ini akan saya share gitu. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi, silakan. Oke, kalau tidak ada, berarti setelah ini adalah aktivitas mandiri teman-teman ya untuk mengerjakan. Saya akan tutup perkuliahan pada hari ini, perkuliahan yang online-nya gitu kan ya, karena akan dilanjutkan dengan asinkron gitu kan. Terima kasih sekali untuk partisipasi dan ketepatan waktu teman-teman, dan juga bagi yang standby selalu on cam, terima kasih gitu kan ya. Kita berarti ketemu lagi nanti setelah Lebaran ya. Jadi saya juga mengucapkan selamat berlebaran gitu kan ya. Mohon maaf lahir batin gitu ya. Bagi yang akan mudik, hati-hati di jalan, selamat berkumpul dengan keluarga. Dan nanti jika memang sudah waktunya untuk kembali dan berkuliah gitu kan ya, ya segeralah untuk datang ya. Maksudnya ya saya yakin gitu ya, ingin melepas rindu, ingin berlama-lama di kampung halaman gitu ya. Tapi jangan lupa dengan tanggung jawab teman-teman gitu. Jadi kita sepakati ya untuk perkuliahan minggu pertama, jadi minggu pertama lagi perkuliahan jadi ke berapa? Ke-6 ya, ya kan? Sekarang kan ke-5, ke-6. Jadi teman-teman kan masuk kuliah tanggal 2 ya, betul ya? 2 Mei ya, ya kan? Nah, itu kan nanti pertemuan ke-6, nanti lanjut lagi pertemuan ke-7 di tanggal 9 gitu. Nah, kita sepakati bersama gitu ya, tanggal 2 Mei gitu ya, itu sudah masuknya secara offline ya teman-teman ya. Kita akan kuliah secara offline gitu kan, jadi kuliahnya tidak secara online. Jadi silakan nanti diatur waktunya untuk kembali ke Jogja tepat waktu, supaya tanggal 2 itu sudah bisa mengikuti kuliah secara offline di kelas. Gitu ya. Oke, ada lagi kah yang mau dikonfirmasi atau mau ditanyakan? Oke, silakan Farid. Bertanya, Bu, untuk bertanya, Bu, untuk apa namanya? Pengumpulan tugasnya itu maksimal kapan, Bu? Selesai kuliah ini atau bagaimana? Hari ini sampai jam 3 seperti biasa presensi saya setting ya, sampai jam 3 sore. Gitu. Dan satu lagi, Bu, untuk presensinya itu bagaimana, Ibu? Iya nih, nanti ini kalau udah portalnya udah bisa nih, saya setting saya set presensinya, nanti saya umumin di grup ya. Dan biasa kan presensi juga sampai jam 3 sore gitu. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tadi Hana ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Tadi cuma mau konfirmasi soal presensi aja. Oke, ya.
Kalau tidak ada lagi, ini ada waktu sekitar ya kurang lebih 30 menit gitu ya. Silakan nanti teman-teman kerjakan tugasnya, kemudian di-submit di Google Classroom. Saya akhiri, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama semuanya. Sama, Bu.